Alright guys, so kali ini gue bakalan tunjukin kalian POV ganti oli mobil sendiri di Australia. Karena di sini bengkel itu mahal banget. Sekali ganti oli bisa 250, 200, sekitar 2 jutaan, 2,5 jutaan. Tapi kalau lu ganti sendiri, itu lu kalau beli oli sendiri nih kayak gue. Ini gue beli 5 liter ya. Dan tergantung mobil kalian apa, dan mobil gue tuh cuma pakai 3 literan dan ini masih bakal nyisa. Ini gue beli kalau ditotalin gue beli 2 jadi 10 liter, harganya tuh 90-an, 900 ribu. Jadi kalau bisa buat dibagi 3 itu sekitar 30-an, 300 ribu lah kalau ganti sendiri. Dan yang diperluin tuh sebenarnya nggak banyak guys, cuma ini, terus kayak car jack buat naikin mobilnya. Ini buat mastiin lu naruh oli dengan tepat ya, pakai measurement. Sama ada funnel, apa sih, corong, jadi nggak kemana-mana guys olinya. Udah gitu oil filter ini juga harus diganti. Ini juga nggak mahal, kayak sekitar 10-20 dolar, 10 dolaran lah kayaknya. Tergantung merek sama kompatibilitas ke mobil kalian, jadi pastiin bener dulu sih. Dan ya, sama ini kayak soket wrench, pastiin kalian punya sama yang sesuai. Dan ya itu aja. Oke, kita bakal fast forward lanjut nanti ya. Let's go. Alright guys, kalau mobil kalian udah keangkat kayak gini, area kayak engine-nya sedikit, sebenarnya pastiin kalian sebelumnya itu kalau kalian mau jack, maksudnya kalau mau naikin mobil gini, ngangkat gitu, kalian harus ada di flat surface, jadi kayak di area yang datar kalau bisa ya, sebisanya. Jangan di turunan, jangan ditanjakan. Terus juga mobilnya dipastiin udah ke parking, sama handbrake-nya juga ditarik. Dan kalian coba goyangin supaya aman. Oke, nggak gerak. Dan ada tips juga kalau misalkan kalian mau ganti oli biar gampang olinya turun. Itu mobilnya kalian pakai dulu, kalian panasin. Kalau misalkan kalian nggak kemana-mana, atau mungkin kayak short drive juga nggak apa-apa, optional. Jadi olinya tuh lebih gampang turun ya guys, ngalir. Oke, let's go. Kita ke bawah. Yang kita perluin pertama adalah kita drain oli lama. Kita pakai ini, sama ini gue perlu lampu dan oil pan drain. Pastiin kalian sesuai dengan kapasitas mobil ya, karena misalkan ini oil pan drainnya 8 liter, sedangkan kapasitas mobil gue 3,3 liter, jadi masih aman. Oke, let's go. Alright guys, ini gue udah ada di bawah mobil. Jadi untuk oli mesin itu dia yang ini ya guys, lihat. Ini buat oli mesin. Kita bakal buka drain plug ini. Dan untuk filter oil itu udah di depan, di sini. Nggak kelihatan. wait. Ini oli mesin, dan itu dia di bawah ada oli filter, dan itu kita bakal ganti juga ya. Oke, let's go. Kita bakal kita buka drain plugnya. So let's go. Pasti ini nih soketnya kita pakai ke counter clockwise, alias so yeah, let's go. Pastiin kalian udah punya drainnya, oil drain pan-nya deket kalian, jadi pas dia kalau gini dia udah bisa dikeluarin pakai tangan, kalian cabut, siap-siap. Oke. Udah dripping gini,
Ini kita bakal ambil sama ganti filter drain plug. Oke, let's go guys. Kita tunggu dripping beberapa menit. Let's go. Setelah kalian cabut, ini oilnya, dia bakal ada filter. Gue nih udah ada beli filter baru. Yang ini filter namanya. Kalau udah selesai draining, kita ganti filter, kita buka filternya, kita ganti. Terus ini juga buat si ini soketnya. Ini guys, buat ganti ini. Jadi diganti juga ininya guys. Oke, kita cuci dulu ya. Let's go. Kayaknya sambil nunggu gue mau isi angin dulu ya guys ya. Gue mau cek angin di mobil, di ban mobilnya. Oke. Penting gue guys, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita isi angin dulu guys. Enak sih, gue udah ada ini, jadi otomatis. Kita nyalain, terus ini kita konekin dulu si kabel anginnya. Ini dia pakainya bar, jadi kalian bisa hitung sendiri ya. Rata-rata mobil tuh biasa tekan anginnya 30-an, 32. Dan kalau dikonversiin ke bar, gua itu 2,15 udah oke sih. Kita cek ya, biasanya pas kita masukin pertama kali itu dia bakal ngecek otomatis apa namanya, tekanan anginnya. Kita lihat dia berapa nih, ban yang kiri depan. Oke. Oke. Ban kiri depan gue 2,5, kita naikin 10 jadi 15 dan kita start. Tinggal kita tarik aja. That's it. Oke. Kita coba yang lain. Normal sih, terakhir gue isi angin tuh beberapa minggu lalu. Jadi kayak turun segitu tuh normal. Nggak ada kebocoran halus atau yang lain. Depan kanan kita cek. Oh, depan kanan ini 2 guys ya. Jadi kita tambahin jadi 2, 15. Kebanyakan. Nih ga. Oke, all good, kita tarik. That's it. Tekanan angin yang tepat itu sangat mempengaruhi ya guys ya. Banyak hal yang bisa dicegah dari tekanan angin yang pas gitu, yang berisi, dibanding kalian kalau misalkan angin di mobil itu, angin di ban mobilnya tuh agak kurang angin, kalau ada lubang atau jalan yang jelek, rentan apa ya, ini guys, rentan bocor nanti dia. Terus juga tractionnya lebih enak. Traction tuh kayak handle mobil. Kalau apa namanya, grip di rodnya juga lebih nggak gampang licin juga bannya. Jadi kalau misalkan anginnya pas ya guys ya. Satu lagi,
banget gue yang ini. Kayaknya yang belakang ini gue nanti aja. Oh nggak apa-apa, agak keras soalnya gue kan angkat mobilnya di pojok kanan, jadi pojok kiri belakang tuh berat guys tekanannya, dan ini di bawah deh. Guys, back again. Ini kita udah ganti tadi, udah buka olinya kan, oli mesin udah dripping nih. Nah, setelah oli mesin ganti, ini kita masih tunggu, masih netes sedikit, bisa kita lap kayak dikit lagi, dan sekarang kita udah bisa buka oli filter oil. Jadi oli filter itu nggak jauh ya dari oli mesin, tergantung mesin mobilnya. Tapi ini karena punya gue, dia di sini guys, nih di depannya. Kita bakal buka ini. Oke, let's go. Harusnya ini bisa dibuka pakai tangan, tapi karena keras jadi gue kayak pakai tang gitu sih, ada khusus buat oli filter. Oke, udah bisa dibuka or not. Oke, ini kalau udah ringan bisa pakai tangan. Oil filter. Let's take it out, guys. Siapin oil pan drain juga deket situ, karena dia bakal suka netes. See? There we go. It's the oil filter, the old oil filter. Pastiin segelnya tuh nggak nyangkut. Ini dia nggak nyangkut sih, ada di sini. Oke. Oil still dripping. Sebenarnya ini pakai sarung tangan harusnya guys, opsional. Tapi gue nggak pakai karena tadi lupa bawa dari cafe. Oke, udah nggak ada yang nyangkut. Oil mesin juga netes. Kita masih tunggu sekitar 5 menitan lah ya, sampai semua benar-benar drained. Oke, let's go. See, this is the old oil filter. The old one. Ini biasanya dia suka nyangkut nih, yang ininya plastik karet. Tapi ini tadi nggak nyangkut, jadi kita harus hati-hati juga guys. Ini dia nggak nyangkut sih tadi. That's the old oil filter. This is our new oil filter. Dan nanti kita bakal isi sedikit oilnya, terus sama di sekitaran kita kasih pelumas. Dan ini kita udah ganti tadi cover lamanya. Ini lama semua, kita bakal buang nanti. Oke, let's go. Oke guys, ini udah gak terlalu netes, olinya udah oke. Dan sekarang kita bakal masukin oil filter yang tadi, yang udah baru. Dan pastiin kalian kalau misalkan ganti oil filter itu kita isi dulu di dalam si oli filternya. Kayak gini, bentar gue tunjukin. Bentar gue tunjukin. Kita ganti dulu kayak gini. Guys, oh freaking hell. Right, there we go. Stand. Come on, mate. There you go.
kita isi dulu. Mau apa kita isi? Seperti ini sama oli baru ya guys, karena oli kita itu akan membutuhkan waktu untuk masuk ke si oil filter. Jadi kita penuhin dulu, bentar gue penuhin lagi ya. Tuh, jangan pelumas sekitar guys, jangan kepenuhan kayak gua, bego. Jangan kepenuhan. Kalau kepenuhan nggak apa, kita pouring ke sini aja sedikit karena kan dia miring nanti angle-nya ya di gua. Nah seginilah, miring segini nih. Nah nanti kita pasangnya gini nih. Nah gitu guys. Oke, let's go, kita pasang. Pertama kita pasang hand tight pakai tangan dulu aja. Setelah itu baru bisa pakai si obeng yang tadi. Itu kan agak dripping karena dia miring dipasang. Tergantung jenis mobil kalian guys. Oke. Kalau udah gripnya ini kita kencengin. Karena tadi gue dripping dan licin, jadi gue harus pakai oil forknya, kita tighten out a little bit more. Holy crap. There we go. Oke. Sebenarnya nggak perlu kenceng-kenceng, cuma asal udah tight grip. Dan coba dilap-lap aja. Oke, udah kenceng guys, sudah oke. Asal nggak leaking ya, dan aman. Oke. Sekali lagi kita putaran lagi dan udah kelar. Oke, mantap guys, mantap. Udah kepasang. Kita cek oli, udah nggak dripping ya. Oli udah nggak dripping, udah nggak netes banyak banget. Udah nggak netes banyak dan alright, see this, dia udah nggak netes banyak, jadi oke lah, aman. Kita bisa lap, kita tutup, dan kita bakal isi oli baru guys. Let's go.
Oke, ini baru, yang barunya. Sebenarnya nggak baru, gue bautnya nggak ganti guys, karena nggak perlu ganti, cuma perlu ganti drain plugnya, ini yang buletan ring gitu. Oke. Ini juga sebenarnya doesn't need to be that hard, dan nggak usah terlalu kencang juga guys. Oke, cukup. Ya udah kenceng, nggak usah banget dikencengin, asal udah nggak netes, sekitarannya udah oke. Anjing kena oil. Muka gue kena oil. That's nice. Kita bakal recheck dulu, dicek lagi sebelum kita pouring oil baru. Jadi sebentar. Ini adalah oli mesin. Ini ada oil machine yang udah kita kencengin, udah aman. Tadi kita buka, kita drain oli lama, dan kita bakal isi yang baru nanti. Cuma sekarang ini kita cuma cek and recheck, nggak ada leaking. Ini nggak ada leaking, aman. Terus juga oil filter aman juga. Gue bakal lap dikit. Sekitarnya juga tadi udah kenceng, gue bakal cek, kayaknya kencengin sedikit lagi ya. Aman. Oke. Oil filter aman. Oke guys, kita bakal isi oli baru. Let's go. Oh, holy crap. Oke. Jadi ini oli yang lama ya. Gila, hitam banget guys. Dan oli lama ini nanti kita jangan lupa kita buang di tempat recycling, bisa juga ke bengkel Supercheap Auto atau yang lain. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke, kita bakal pour oli yang baru. Let's go. Sekarang kita bakal pouring oli baru
total oli di mobil gue itu sekitar 3 liter 300 ml dengan oil filter yang diganti. Jadi engine oil itu adalah di paling tengah ya guys ya. Ini kita nyalain deh. Ini dia di sini dia open. Let's go. Kita bakal pouring olinya sekitar 3 liter dulu ya. Ini gue ada measurement. Let's go bro. Pastiin oli mesinnya kalian kompatibel ya. Let's go. Oke. Alright guys, finish. Sampai gelap ya anjay. Oke. Engine oil capnya kita pasang lagi. Nih, udah aman guys, full. Kita kalau baca manual mobil jadi pasti aman guys ya. 3,3 liter nih kayak dripping di sekitar sih nggak masalah, lap aja soalnya oli mesin kan, jadi nggak akan kenapa-napa guys, asal jangan kena sesuatu yang penting elektrikal gitu. Kalau dripping ke bawah gitu nggak masalah sih. Di sini kita bakal cek dipstick level oil, terus udah gitu udah we're good to go. Really good. Pastiin kalau kalian lagi ngisi oli kayak tadi, oli mesin, itu jangan naruh suatu barang kecil di sini. Soalnya kalau masuk, waduh kalian turun buka mesin anjir. Mampus dah. Oke, udah kelar semua. Kita tinggal cek dipstick oil. Kita angetin dulu aja. Oke. Kita buka. Kita tarik. Dipsticknya kita lap dulu. Nah nanti baru kita coba ini lagi guys, coba cek ulang. Kita nyalain dulu ya mesin. Oke. Ini kita baru mas. Kita dalam mode idle. Kita bakal cek dipstick dan kita selesai. Alright guys.
engine oil. Yep, aman guys. Ini udah full ya. Oke, let's go. Setelah ini kita angetin beberapa menit. Gue mau beres-beres. Dan ini apa namanya? Setelah itu kita bakal cek di bawah kalau ada leaking atau enggak. Kalau ada leaking berarti ada yang kurang kenceng atau yang lain. Tapi ini harusnya udah aman ya. Oke, ya gitu, udah kelar. Segini aja guys. Begitulah ganti oli. Ya maklum, daripada bayar 2.500.000 sampai 5 juta ya guys, ini kita ganti sendiri 300.000. Oke, thank you for watching and yeah, see you guys later. Stay safe everyone, bye.